Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penelitian. Saya Samsul Fajri dengan nomor NIM-nya 13 19 0478. Nama saya Muhammad Eka Rifki dengan 1319141. Nama saya Nabila Putri Suryadi dengan NIM 13 19 02 10. Dengan nama Arisa Putra dengan NIM 131900295. Saya Maulana Rizky dengan nomor NIM 13 19 0428. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan platform pembelian tiket di era digital 4.0. Berada dalam revolusi industri ini merupakan pemanfaat sebagai teknologi pergerakan dan pemrosesan untuk memproduksi suatu barang. Hadirnya revolusi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dari efektivitas serta efisien dalam proses produksi. Perkembangan teknologi di era industri 4.0 ini saat ini juga dirasakan oleh semua orang. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, dengan ini kami meneliti, membuat dan mengembangkan suatu platform yang bernama withme.com. Adapun landasan pembuatan Withme. Withme adalah nama perusahaan yang kami bangun dan kami kembangkan bersama-sama. Namanya sendiri kami ambil dari bahasa Inggris dengan artian bersama kami, serta dengan slogan kami Enjoy Your Event. Ada dua landasan atau alasan yang membuat kami membangun dan mengembangkan Withme, diantaranya: satu, pandemi. Pandemi membuat banyak orang di dunia ini, khususnya di Indonesia, kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan orang tersayang. Dua, perkembangan industri 4.0. Istilah industri 4.0 pertama kali dikembangkan pada Hannover Fair 4 sama dengan 4 sampai April 2011. Tujuan pembuatan Withme, di era pandemi seperti ini sangat diperlukan inovasi baru. Banyak diri kita yang ingin mendapatkan apapun yang dari rumah, seperti menonton film, live musik, private class, seminar, dan lain-lain. Serta juga bagi para event kreator yang membutuhkan wadah tempat untuk membuat acara. Kami hadir untuk membantu menyiapkan dan memudahkan para pelaku event untuk membuat event apapun dengan aman, nyaman, dan tentunya sesuai dengan protokol COVID-19. Tujuan Withme yang kami buat ini adalah suatu wadah yang kami ciptakan untuk kepentingan event kreator dan memudahkan masyarakat luas untuk membuat event, membeli tiket, serta menyiapkan streaming online. Metode pengembangan perangkat lunak ini itu dalam pandangan itu kita dalam sistem informasi yang berjudul Withme. Jurusan ini menggunakan Dynamic System Development Method atau DSDM. DSDM adalah metode pengembangan sistem yang mengutamakan keterlibatan pemakai secara berkesinambungan untuk membangun sistem perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan bisnis, sehingga pelaksanaan berjalan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran biaya. DSDM ini terbagi dari 3 tahap, yaitu sebelum proyek, siklus hidup proyek, dan setelah proyek. Basis data Withme. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logikal serta deskripsi dari data tersebut yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional RDBMS yang didistribusikan secara gratis. SQL, Struktur Query Language. Penggunaan basis data menjadi hal yang penting dalam pengelolaan data yang terstruktur. Teori pendukung Withme. Pertama ada Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu menurut Mulyani tahun 2017, ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan tools yang digunakan untuk memodelkan struktur data dengan menggambarkan entitas dan hubungan antara entitas secara abstrak. Yang kedua ada Logical Report Structure atau LRS, yaitu menurut Rusdi dan Mas Habi tahun 2017, pengertian LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antara himpunan entitas. Lalu yang ketiga itu adalah UML.
menurut Kisah dan Hartawan di tahun 2017, yaitu keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta model tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistematis perangkat lunak. Berikut adalah tampilan dari ERD. Berikut ini adalah gambar atau flowchart dari ERD. Di sini ada di bagian admin, yaitu ada nama, username, password. Jadi nanti sebelum masuk ke dalamnya kita akan masuk ke login terlebih dahulu, yaitu masukkan nama, username, dan juga password. Lalu setelah itu kita akan masuk ke menu pilihan event. Dan juga di sini ada persimpangan ataupun ada hal lain jika belum memiliki akun ataupun belum menjadi bagian dari WITME, yaitu kita membuat akun terlebih dahulu. Di sini tertera ada nama, username, email, dan lain-lain. Setelah membuat akun ataupun setelah masuk ke dalam akunnya, kita akan dipilihkan dengan dua pilihan, yaitu memilih event yang ingin kita pilih ataupun membuat event. Kalau ingin memilih event, di sini tertulis ataupun nanti di dalam bagiannya atau di dalam halamannya ada nama eventnya, nama user si pembuat eventnya, usia, email, tanggal event, nomor WhatsApp, dan lain-lain seperti di gambar. Lalu jika si admin ataupun user ingin membuat event, yaitu di sini ada menu tampilannya atau halamannya berupa nama event, tema event tentang apa, tanggal eventnya, lalu juga ada kode event, nomor WhatsApp, email, dan penanggung jawab event. Lalu lainnya di menu lainnya juga ada kita sponsorship jika ada yang ingin mensponsori dari event itu sendiri. Lalu setelah memilih event atau membuat event, kita akan diarahkan ke menu pembayaran untuk pembeli dan juga nanti si pembuat eventnya. Untuk si pembuat eventnya nanti akan ada menu pilihan, yaitu nama eventnya apa, username-nya, dan juga kode eventnya untuk menu bayar. Sedangkan untuk si pembuatnya, mohon maaf, untuk pembelinya itu tadi ada kode event, harga event, username, dan juga nama event untuk di halaman pembeli. Dan untuk halaman bayar si pembuat itu ada nama event, username, kode event yang ada di gambar tersebut. Di sini saya ingin membahas prosedur sistem pemesanan WITME. Yang pertama itu kalian harus membuat akun untuk masuk ke dalam aplikasi WITME. Nah, yang kedua memilih eventnya. Terus selanjutnya yang ketiga membuat event. Nah, yang keempat itu kalian harus membeli tiket eventnya. Yang kelima adalah proses pembayarannya. Nah, event WITME yaitu suatu wadah atau platform yang menyediakan layanan pembelian tiket event dan juga sebagai promotor pembuat event. Event WITME sendiri bisa dibilang menjadi wadah atau platform terlengkap berikut jenis event yang bekerja sama dengan kami, yaitu ada event pentas seni. Yang pertama ada konser musik, stand up komedi, drama musikali, pertunjukan seni tari, dan lain-lain. Nah, terus di sini juga ada event webinar, yaitu seminar kampus, kebangsaan, keagamaan, keahlian, publik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Serta ada event olahraga juga seperti pertandingan sepak bola, bulu tangkis, basket, event lari. Di sini kita juga ada bazar, yaitu clothing baju, penjualan baju, terus pasar malam, pameran buku, pameran otomotif, pameran properti. Struktur organisasi dan fungsi. Struktur organisasi adalah pedoman pokok sebagai kerangka dalam melaksanakan suatu organisasi yang berguna untuk mengetahui status dan kedudukan pegawai serta tata kerja pegawai sehingga kelancaran jalannya pekerjaan dapat terkoordinasi dan terkontrol serta masing-masing karyawan dapat benar-benar mengetahui tugas-tugas yang dibebankan atau tanggung jawabnya. Dan ini adalah struktur organisasi di WITME. Kemudian tugas dan fungsi pokok tiap seksi pada struktur organisasi. Yang pertama itu ada direktur atau pimpinan.
Direktur atau pimpinan memiliki tugas dan beban yang begitu berat, diantaranya implementasi dan mengkoordinasi visi dan misi perusahaan, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, melakukan evaluasi perusahaan, melakukan rapat rutin, mengawasi situasi bisnis. Kemudian ada HRD operasional. HRD ini mempunyai fungsi dan ruang lingkup pekerjaan, yaitu bertanggung jawab di dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan government dan industrial, serta mempunyai kewajiban memelihara dan menjaga citra perusahaan. Kemudian ada design development. Di dalam bagian ini terdapat sub-unit, yaitu content creator dan tim kreatif yang tugasnya mengembangkan website, aplikasi, berinovasi, serta memaintain platform WITME. Selain mengembangkan bagian ini, juga tugasnya untuk membuat hal-hal baru seperti perbaikan logo, memperbarui website atau aplikasi, serta tugas lain yaitu berhubungan dengan kreativitas dan desain. Selanjutnya finance memiliki tugas yang berurusan langsung dengan uang perusahaan itu sendiri. Finance juga akan fokus dalam tugas dan tanggung jawab pencarian, pengelolaan, pengalokasian dana, dan melakukan pembayaran di perusahaan. Kemudian ada IT, bertanggung jawab dan tugas sangat bergantung kepada kebutuhan user dalam sebuah perusahaan. Namun secara umum dua ini rangkaian tugasnya. Ada memastikan semua komputer dapat digunakan, memastikan semua komputer terhubung pada jaringan, memastikan semua aplikasi dapat digunakan dan berjalan lancar, menyimpan seluruh data pada komputer yang digunakan user, membuat laporan teknis dengan cara dokumentasi. Staf operasional. Staf operasional, bagian ini bisa dibilang adalah bagian vital dari sebuah perusahaan, karena bagian inilah yang menjalankan semua kegiatan perusahaan, diantaranya pelaksanaan tugas, melaksanakan perintah dari atasan dan keinginan dari pelaku event, penikmat serta klien. Ticketing, tugasnya bagian database penjualan tiket setiap pembuatan atau acara event yang berada di bawah naungan WITME. Perizinan, tugasnya membuat izin untuk antara pihak keamanan, pihak pengelolaan, serta berkomunikasi dengan banyak pihak. Teknisi, tugasnya memastikan tidak ada kendala dari segi jaringan, alat event, dan lain-lain yang bersangkutan dengan keberlangsungan acara event. General Affair atau GA, bagian General Affair bertugas mendukung kegiatan operasional perusahaan melalui pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang terakhir, marketing memiliki tugas utama yang harus dilakukan agar bisnis tetap bisa berjalan, seperti sebagai orang yang pertama yang mengenalkan produk yang dimiliki perusahaan, bertugas menjadi orang yang menjualkan produk perusahaan kepada konsumen, bertugas untuk mencari informasi dan menyampaikan kepada perusahaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang dijual, bertugas menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen. Adapun teknik pengumpulan data, untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini, penulisan melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data. Di antaranya ada observasi. Melalui metode ini, penulis melakukan riset pada witme.com mengenai sistem perjalanan tersebut. Adapun studi pustaka, dalam metode ini mencari informasi dari beberapa sumber internet yang berkaitan dengan masalah tentang tiket. Berikut adalah logo dan web design. Ini ada logonya, dan di sini adalah desain webnya. Untuk desain seperti ini kami membuat terlihat simpel namun tetap istimewa. Untuk warna kami mengkombinasikan warna dasar krim, biru serta garis lingkar berwarna hitam. Pilihan warna krim dan biru kami pilih agar terlihat soft dan memiliki makna membaur bagi kami sendiri. Serta garis tepi yang di lingkaran berwarna hitam, yaitu memiliki menandakan ketegasan dan kegagahan dari perusahaan kami, yaitu WITME. Fontnya sendiri kami pilih dengan menyesuaikan hampir semua golongan umum dan umur. Desain fontnya juga kami pikirkan seindah dan estetik pada saat dilihat maupun dijadikan stiker atau lainnya. Sedangkan untuk di bawah tulisan WITME, kami tambahkan slogan, yaitu Have a Good Event, yaitu menandakan bahwa kami siap menjadi kawan event Anda serta menjadi bisnis event Anda juga, serta memberikan pelayanan terbaik untuk segala macam event-event yang kalian buat dan kami yang kerjakan. Dengan ini kami berharap bisa bekerja sama dengan banyak-banyak pihak
kreator event dengan moto Enjoy Your Event. Dan di sini adalah tampilan awalnya gini ya. Tampilan awal web desainnya untuk login. Di sini ada kalian memasukkan username, password, username dan lain-lainnya, dan kalian bisa memilih apapun event yang kalian ingin buat. Sementara untuk awal tampilan yang di web ini masih dalam pengembangan lebih lanjut. Untuk kami menggunakan background kotak-kotak seperti batu agar terlihat soft dan kekinian. Jadi untuk tampilan awal ini masih dalam pengembangan ya, dan mungkin akan terus update berkembang seiring berjalannya waktu dan yang lebih bagus dan menarik. Baik, berikut di sini adalah analisis ataupun kebutuhan yang kita perlukan jika nanti kami membuka kantor WITMI. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan software atau perangkat lunak. Yang kita butuhkan itu ada sistem operasi, aplikasi penjelajah seperti browser, Chrome, dan lain-lain. Yang ketiga ada aplikasi server, keempat ada text editor, aplikasi editing, aplikasi framework, dan juga aplikasi pengelola dokumen lainnya. Mungkin juga tambahannya ada aplikasi editing software lainnya. Lalu ada analisis kebutuhan hardware atau perangkat keras. Di sini ada kita membutuhkan saat ini jika memiliki kantor, yang pertama kita membutuhkan 5 unit komputer atau laptop ataupun notebook, 5 unit charger, mousepad, dan 1 unit printer, dan juga kita membutuhkan telepon ataupun fax, dan juga kabel jaringan. Lalu untuk kebutuhan lainnya seperti kita beberapa unit AC, dispenser atau galon, beberapa peralatan pantry, peralatan sholat, beberapa set hijab dan bangku, dan juga kabel. Lalu analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional dilakukan untuk mengetahui layanan atau proses-proses pada sistem. Meliputi analisis kebutuhan halaman user atau pengguna, halaman admin atau pemilik, dan halaman login atau masuk. Adapun analisis kebutuhan halaman user atau pengguna, sistem dapat menampilkan semua data event terbaru. Sistem dapat menampilkan data berdasarkan kategori event. Sistem dapat menampilkan data detail event. Sistem dapat menampilkan data pembelian tiket. Sistem dapat menampilkan forum input pembayaran. Sistem dapat melakukan proses pembayaran. Sistem dapat melakukan proses pemesanan. Adapun analisis kebutuhan halaman admin atau pemilik, sistem dapat menampilkan dashboard. Sistem dapat menampilkan data event. Sistem dapat menampilkan data detail event. Sistem dapat menampilkan proses tambahan data event. Sistem dapat melakukan proses edit dan event. Sistem dapat melakukan proses hapus data event. Sistem dapat melakukan proses cetak dan event. Sistem dapat menampilkan data invoice. Sistem dapat menampilkan data detail invoice. Sistem dapat menampilkan proses cetak data invoice. Di sini ada 4 analisis kebutuhan halaman login atau masuk. Yang pertama, sistem dapat menampilkan form input login atau masuk. Yang kedua, sistem dapat menampilkan proses login atau masuk. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan form input registrasi atau pendaftaran. Yang keempat, sistem dapat menampilkan proses registrasi atau pendaftaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.